Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi kami, supaya kami siap lahir batin untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan hati yang lapang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah. Sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang menjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan
sepanjang hidupku. Aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Sungguh Engkau melulu yang menolongku, dan di bawah sayapmu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putra Manusia datang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konon ada sebuah teka-teki kuno demikian. Ada 5 ekor katak sedang duduk atau bertengger bersama di atas daun teratai di pinggir sebuah kolam. Satu ekor memutuskan untuk meloncat ke dalam air kolam itu. Sekarang teka-tekinya, masih berapa ekor katak yang tinggal di atas daun teratai itu? Ada yang bisa menjawab? Bila saudara-saudari menjawab masih ada 4, maka perhitungan matematika saudara-saudari benar dan bagus. Maka patut mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Matematika yang dulu mengajari saudara-saudari. Tetapi sayangnya, teka-teki ini bukan soal matematika, namun soal kehidupan. Maka tentu jawabnya juga lain. Sehingga jawaban yang benar adalah kataknya tetap 5. 5 ekor karena katak yang seekor tadi hanya mengatakan memutuskan untuk melompat. Tidak ada tindakan untuk meloncat sama sekali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus memaparkan tentang kerajaan surga kepada para muridnya yang diibaratkan 10 gadis yang menyongsong datangnya mempelai laki-laki menjelang malam. Rupanya penantian itu tidak segera datang, maka akhirnya mereka semua, gadis 10 tersebut tertidur semuanya. Itu mungkin bedanya. Gadis-gadis dulu gampang tidur. Zaman sekarang nggak tahu ya. Mungkin dini hari masih gadgetan bisa terjadi. Mungkin beda dengan zaman sekarang. Nah, dari 10 gadis itu dinyatakan tadi 10 dinyatakan bijaksana, yang 5 dikatakan bijaksana, yang 5 dinyatakan bodoh. 10 gadis itu sejatinya adalah gambaran kita semua manusia ini yang pada dasarnya mau dinyatakan bahwa setiap orang harus berjaga-jaga dan siap-siap kalau Kristus datang menjemput kita pada saat yang tidak terduga. Kedatangannya itu
seperti pencuri di waktu malam. Maka sabda Yesus ini sejatinya tidaklah terlalu sulit untuk kita mengerti, bahkan sering kita alami dalam kehidupan nyata. Berapa orang tiba-tiba mati mendadak, baru saja berolahraga, tiba-tiba dia jatuh, lalu sudah kehilangan napas karena serangan jantung. Enak-enak berjalan di tepi adalah jalan yang baik, tiba-tiba ada kendaraan menabraknya lalu menjadikan dia mati. Orang lagi istirahat nyaman, tiba-tiba kejatuhan pesawat, tersambar petir, atau kelongsoran tebing karena akibat gempa bumi. Bahkan sedang enaknya makan makanan yang enak, tersedak, mati, dan lain-lain. Begitulah aneka kejadian tak terduga sering kita alami. Saudara-saudari, maka Yesus mengajak kita untuk mau berjaga dan bersiap menyambut kedatangannya itu. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang kita ini sungguh-sungguh siap menyambutnya? Dan hidup iman kita benar-benar semakin dalam dan semakin berkualitas? Atau malah hanya asal-asalan, pokok jalan, mengalir begitu saja, ikut arus tanpa ada greget atau inisiatif yang bermutu sebagai orang Kristiani? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permulaan sebelum gadis ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kualitas iman dan mutu kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Ada beraneka macam jenis manusia di bumi ini yang menghuninya, ada yang memang bijak, ada pula yang bodoh. Bijak dan bodoh bukan menunjukkan kualitas intelektual, tetapi kesiapan orang dalam menghadapi peristiwa hidup yang dialaminya. Yang dalam ranah rohani mengaitkan hal ini adalah berkaitan dengan orang beriman kuat dan orang beriman lemah. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini menjadi bodoh adalah sebuah keputusan. Sedangkan menjadi bijak adalah sebuah tindakan nyata. Teorinya ya sederhana itu. Sederhana membawa cadangan minyak atau tidak dalam perjalanan hidup ini. Dalam Injil tadi, bodoh atau bijak hanya soal minyak. Hanya itu. Bukan soal gelar akademis, bukan soal jabatan, bukan soal uang atau harta, pun pula bukan soal usia. Pertanyaannya, beratkah membawa minyak cadangan dalam buli-buli? Susahkah sedia payung sebelum hujan? Bila kita menemukan orang yang kesana kemari membawa payung, mungkinkah kita akan berkata, oh dia itu lagi gila. Siapa yang gila? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup ini butuh makan. Anak butuh biaya sekolah. Tetapi jika kita malas bekerja, apa jadinya? Kita tahu bahwa saat itu atau saat ini bahwa sehat itu adalah mahal, biaya rumah sakit pun juga mahal. Tetapi kalau kita malas untuk menjaga sehat, apa jadinya? Kita tahu bahwa kita pasti akan mati, tapi malas berdoa, malas ke gereja, berlaku seolah-olah bisa selama-lamanya hidup tanpa bantuan Tuhan, bahkan kesana kemari tebar kebencian dengan menjelek-jelekan orang. Masalahnya, malas adalah jalan cepat menuju kematian, rajin adalah jalan kehidupan. Inilah pesan terdalam dari perumpamaan 10 gadis yang Yesus paparkan ini. Surga adalah tempat akhir orang-orang bijaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini dan melaksanakannya secara tekun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang besar dan spektakuler menakjubkan. Dia hanya meminta kita untuk menjadi bijaksana dengan setia dalam perkara-perkara kecil supaya kelak diterima kepercayaan dalam perkara-perkara besar. Lukas bab 16 ayat 10. Masuk ke
surga adalah perkara besar. Lalu bagaimana kita dapat menggapainya? Pertama-tama, dengan rendah hati kita harus bertobat dan mengakui bahwa kita adalah murid yang bodoh tetapi memiliki guru yang maha bijaksana, yakni Yesus Kristus sendiri. Karena orang bodoh yang menganggap dirinya bijak justru adalah orang bodoh yang sesungguhnya. Sedangkan orang bodoh yang sadar bahwa dirinya memang bodoh adalah awal kebijaksanaan. Yang kedua, kita mesti senantiasa dekat dengan Sang Guru kebijaksanaan Yesus Kristus sendiri dan melakukan semua yang diajarkannya kepada kita. Murid yang baik itu bukan orang yang hafal semua ajaran gurunya, melainkan yang melaksanakan ajarannya. Pada penghakiman terakhir, Tuhan Yesus akan mengenali kita bukan dari kata-kata indah yang keluar dari mulut kita, tetapi dari tindakan nyata kita. Maka ia akan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius bab 25 ayat 34 sampai 36. Itulah kriteria dikenali Tuhan. Balikannya, bila kita abai berbuat kebaikan, jangan harap kita dikenalinya, justru akan langsung kena vonis. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Matius 25 ayat 41. Kita termasuk gadis yang mana? Bijak atau bodoh? Atau campuran? Setengah bijak, setengah bodoh. Kita bisa menentukan sendiri. Tapi yang penting, semoga kita tidak hanya punya keputusan ingin menjadi gadis yang bijaksana, tetapi benar-benar bertindak bijaksana secara nyata. Sehingga boleh dipersilahkan masuk ke dalam pesta kerajaan Allah tepat pada waktunya alias tidak terlambat. Mari mewujudkan hidup demikian, Tuhan memberkati kita.